Ika Rahmawati, 43 tahun, pemilik usaha gadai di perumahan Gria Utama, Banjardowo Baru, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Semarang, ditemukan tewas dibunuh oleh nasabahnya pada Kamis 18 September malam. Polisi menyebut korban ditemukan tidak bernyawa dengan luka di bagian leher. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto menjelaskan peristiwa itu kali pertama diketahui oleh adik korban yang baru saja pulang ke rumah. Adiknya sempat curiga rumah dalam keadaan mati. Dia lantas menyalakan lampu kemudian melihat korban dikiranya sedang tidur. Setelah dibangunkan, tidak hendak bangun, akhirnya ia memanggil tetangga. Setelah dicek ternyata sudah meninggal dunia, kemudian dilaporkan kepada polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mengonfirmasi adanya luka di bagian leher korban. Dugaan kuat korban menjadi korban tindak kekerasan. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, suasana rumah bercat abu-abu di sebuah gang kecil kawasan Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang masih terlihat lengang pada Senin 22 September lalu. Rasa kaget dan duka masih menyelimuti para tetangga. Bernama Gianto, warga sekitar masih mengingat jelas bagaimana kabar kematian Ika pertama kali diketahui. Hari itu, kata Gianto, kondisi lingkungan memang tidak seperti biasanya. Sejak pagi hingga pukul 16, aliran listrik padam di kawasan tersebut. Sehingga kondisi itu menyebabkan CCTV yang di rumah korban tidak bisa merekam langsung kejadian yang menimpa korban. Seperti diketahui, Ika dikenal warga sebagai sosok yang ramah. Sehari-hari ia tinggal di rumah tersebut, melayani warga sekitar ataupun luar yang ingin menggadaikan barang, mulai dari sepeda motor, televisi, hingga mobil. Dari informasi yang berkembang, sejumlah barang gadai seperti sepeda motor Beat dan satu televisi dilaporkan hilang. Sementara jenazah Ika telah dimakamkan di Brebes pada Jumat 19 September pagi hari. Nah, terus banyak yang mau panggil dokter lah, mau dibawa ke rumah sakit lah. Nah, ternyata setelah banyak orang dilihat sudah kosong, nggak ada semua. Lah setelah itu terus di leher itu ada yang janggal lah, kayak jeratan apa cekian gitu. Nah ya setelah itu terus kumpul lah banyak orang yang pada jerit-jerit semua. Nah, terus pada kumpul semua ya akhirnya terus Pak RT datang, Pak RW datang, akhirnya kan terus Babinsane datang, suruh laporan aja ke Polsek. Nggak lama kemudian terus iya pada datang semua itu. Lah setelah polisi datang ya akhirnya kan warga pada mikir semua. Nah, itu pertama kali yang nemuin adiknya ya Pak? Adiknya. Itu gimana adiknya. ceritanya? Gimana? Ceritanya gimana adiknya? Kalau adiknya itu kan parkir di lapangan di Gantangan. Iya. Di Gantangan situ ya, habis maghrib dia pulang. Nah biasanya kalau Mbak Yune tidur itu kan pintunya dikancing, pintu kamar itu lah itu terbuka sedikit. Setelah dia pulang ditengok dilihat mungkin dikira tidur, dia habis nyapu dia bersih-bersih baru dibangunin ternyata sudah pingsan itu. Pak Di, kejadiannya itu hari apa Pak Di? Hari Kamis malam Jumat. Pada saat hari Kamis itu kondisi kelistrikan di sini seperti apa Mati Pak? lampu sehari full. Sehari full itu ya? Dari jam 9 sampai jam 4 dan nyala. Sampai jam 4 sore? Terus kemudian jenazah itu ditemukan jam berapa Pak? Habis maghrib. Habis maghrib ya? Itu. Katanya pelakunya ketangkap CCTV apa pembuatan Pak? Waduh, itu yang Pak D kurang paham. Itu kan setelah itu langsung polisi banyak ya semua kan dibawa polisi toh. Pak D, selama mati lampu itu ada orang yang bertamu atau enggak Pak D? Wah itu Pak D yang nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Kan posisinya juga tetangga gini kan upamanya ada orang masuk kan juga kita tidak lihat Mas. Polisi berhasil meringkus pria berinisial LL, terduga pelaku kasus pembunuhan terhadap bos gadai di Genuk, Semarang bernama Ika Rahmawati. Kasus pembunuhan yang terjadi di Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang itu dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena mengungkap bahwa pelaku ditangkap di kawasan Candi Penataran, Kali Pancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Sabtu 20 September atau 3 hari selepas kejadian. Terduga pelaku LL merupakan warga Tambra dalam Semarang Utara dan ia ditangkap tanpa perlawanan.
Dalam keterangannya, pelaku mengaku membunuh korban dengan cara mencekik. Selepas menghabisi nyawa korban, pelaku membawa motornya kembali. Tidak hanya itu, sejumlah barang berharga milik korban, diantaranya perhiasan, digasak oleh pelaku. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Genuk. Polrestabes Semarang hanya melakukan bantuan penangkapan terduga pelaku. Sebagaimana diberitakan, korban warga asal Kebon Dalem, Wonosari, Kabupaten Brebes itu ditemukan oleh adik kandungnya dalam kondisi terbujur kaku dengan luka lebam di bagian leher. Korban merupakan pemilik usaha gadai, tempat usaha itu sudah berjalan 2 tahun terakhir. Pertemuan antara korban dan terduga pelaku ketika mereka saling transaksi pada Kamis 18 September siang. Kala itu, LL hendak menebus motor Beat-nya yang digadaikan sebesar 5 juta rupiah. Namun mereka beradu mulut selepas tidak ada kesepakatan harga penebusan gadai. LL langsung menyerang korban, lalu mencekiknya di bagian leher hingga tewas. Adik korban yang merupakan seorang ojek online awalnya yang mengetahui kematian korban. Jangan diupload ya. Nggih, Pak D siap. Aman, Pak D. Dan itu wonten CCTV ini, Pak D. Kepala gampil toh. Iya, ada semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.